Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran daringnya. Yang pertama kita akan belajar tentang tematik. Disiapkan ya nak buku cetaknya. Tematik A tentang subtema 1 organ gerak pada hewan. Pembelajaran 1. Bahasa Indonesia menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua IPA menjelaskan organ gerak. Untuk yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Selanjutnya, pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf yang disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Dalam paragraf, terdapat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau juga disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat utama dalam suatu paragraf dapat kita temukan pada awal paragraf, di akhir paragraf, atau pada awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu kalimat utama berada di akhir dan di awal paragraf. Nah, untuk lebih pahamnya, dibuka halaman 3 di buku cetaknya tentang teks yang berjudul Mengapa Hewan dan Manusia Bergerak. Diperhatikan di paragraf yang ketiga, di sini Umi akan kasih contoh untuk ide pokoknya, yaitu alat gerak. Kalimat utamanya, manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Kalimat penjelasnya ada 4, yaitu yang pertama, alat gerak terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Yang kedua, alat gerak pasif adalah tulang. Yang ketiga, alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Yang keempat, disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang, sehingga tulang dapat bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi IPA, yaitu tentang menjelaskan organ gerak pada hewan. Dibuka ya nak buku cetaknya halaman 4-5. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Berikut beberapa organ gerak pada hewan. Yang pertama, ikan. Diperhatikan gambar ikannya. Ikan bergerak dengan sirip untuk memudahkan geraknya. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Contoh yang kedua ada katak dan berudu. Diperhatikan mana yang katak, mana yang berudu. Ya, yang kanan berudu, yang sebelah kiri katak. Katak termasuk hewan amfibi karena saat berudu hidup di air, sedangkan saat dewasa hidup di darat. Saat berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Saat dewasa bergeraknya dengan melompat, yaitu menggunakan kaki depan dan kaki
Yang ketiga, burung. Dilihat gambarnya ada gambar burung elang. Burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan untuk terbang. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan dan mencengkram. Yang keempat, ada kera. Kera termasuk hewan mamalia karena memiliki rambut dan kelenjar susu yang merupakan ciri dari hewan mamalia. Kera memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contoh yang kelima yaitu ada gambar buaya. Diperhatikan gambarnya. Buaya termasuk hewan reptil karena bergerak dengan cara merayap, menggunakan kaki depan dan kaki belakangnya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan dibuka buku cetaknya halaman 5 dan diamati kembali gambarnya. Nah, sudah selesai. Ini ada penugasan dari Umi. Diperhatikan, disiapkan alat-alatnya, dan dijawab pertanyaannya. Selamat mencoba, anak soleh dan soleha. Umi akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.